Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Windy dalam pembelajaran fisika. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat kan? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hubungan usaha dan energi. Yang kedua, hukum kekekalan energi mekanik, dan yang ketiga adalah daya. Mari kita simak bersama-sama. Energi sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Definisi ini secara langsung menjelaskan hubungan antara usaha dan energi. Ini berarti usaha itu sama dengan perubahan energi. Secara matematis kita tuliskan W sama dengan delta E, dan W sama dengan delta EP, serta W sama dengan delta EK. A. Hubungan antara usaha dan energi potensial. Jika ada sebuah benda di kedudukan 1 berpindah menjadi di kedudukan 2 pada perbedaan ketinggian H, maka kita tuliskan W21 sama dengan delta EP, di mana delta EP sama dengan EP2 dikurangi EP1 sama dengan MGH2 dikurangi MGH1, maka W21 sama dengan Mg delta H. Contoh soal. Sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dari A ke C melalui lintasan lengkung seperti pada gambar. Apabila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan bola dari A ke C adalah diketahui M sama dengan 0,5 kg. Dari gambar dapat dilihat bahwa ketinggian AHA 5 meter, ketinggian HC 2 meter. Gravitasi yang digunakan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, berapakah usaha dari A ke C? WAC. Maka dari sana kita dapat menjawab dengan rumus hubungan antara usaha dan energi potensial. WAC sama dengan delta EPAC. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena di sini yang diketahui H, sedangkan yang ditanya W. Maka EPA dikurangi EPC sama dengan M kali G dikali HA dikurangi HC sama dengan 0,5 kali 10, masukkan G-nya, HA-nya 5, HC-nya 2. Sama dengan 0,5 kali 10, 5. 5 kurangi 2, 3. Sama dengan 15. Satuannya Joule. B. Hubungan usaha dan energi kinetik. Jika ada sebuah benda di kedudukan 1 diberikan kecepatan hingga ke kedudukan 2, maka hubungan usaha dan energi kinetiknya adalah W sama dengan delta EK, di mana delta EK sama dengan EK2 dikurangi dengan EK1. Maka W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah benda masanya 10 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon di kedudukan 1. Karena pengaruh gaya, kecepatannya berubah menjadi 9 meter per sekon saat di kedudukan 2. Besar usaha yang dilakukan adalah diketahui massa benda M-nya 10 kg. Kecepatan pertama 5 meter per sekon. Kecepatan kedua V2
meter per sekon. Ditanya berapakah usahanya? Maka di sini kita bisa menjawabnya dengan rumus usaha dan energi kinetik. Berarti W sama dengan delta EK. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena yang diketahui adalah kecepatan. Sehingga EK2 dikurangi EK1. Berarti setengah kali M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Bisa lihat dalam penjelasan ya. Setengah dikali M-nya 10, V2-nya 9 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jangan lupa kuadratnya ya. Maka 10 dibagi 2 itu 5 kali 9 kuadrat 81, 5 kuadrat 25, maka 5 dikali 81 kurangi 25 itu 56 sama dengan 5 dikali 56 280, satuannya tetap joule. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Jika tidak ada gaya konservatif yang bekerja pada sistem, maka energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Secara matematis dituliskan EM sama dengan EP ditambah dengan EK. Maka EM sama dengan M kali G kali H ditambah dengan setengah kali M kali V kuadrat. Dalam medan gaya konservatif, energi mekanik bernilai kekal. Maka EM sama dengan tetap. Jika ada benda jatuh dari kedudukan 1 ke kedudukan 3, maka EM1 sama dengan EM2 atau EM3. Maka EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Sama dengan MGH1 ditambah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MP2 kuadrat. Nah, maka di kedudukan 1 kita akan melihat dan mengetahui bahwa jika V0-nya sama dengan 0, maka EM-nya sama dengan EP maksimum. Dan maka di kedudukan ketiga V-nya itu pasti maksimum, Vt sama dengan maksimum, sehingga EM itu sama dengan EK maksimum. Tetapi saat di kedudukan 2, maka EM itu sama dengan EP ditambah dengan EK. Mari kita lihat contoh berikut ini. Sebuah benda dengan masa 1 kg dilemparkan vertikal ke atas seperti pada gambar dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Bila gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, besar energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter adalah diketahui masa benda M sama dengan 1 kg 1 kg. Kecepatan awal dilempar benda VA berarti pada kedudukan A 40 meter per sekon. HA sama dengan 0. Kenapa? Karena di dasar. HB sama dengan 20 meter. Ditanya berapakah EKB? Maka dari sini kita tidak bisa menjawab dengan rumus energi kinetik. Kenapa? Karena tidak ada kecepatan di B. Sehingga kita bisa menjawabnya dengan rumus hukum kekekalan energi mekanik, di mana EMA itu sama dengan EMB. Maka EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB.
Rumus EPA-nya M kali G dikali HA ditambah setengah M VA kuadrat sama dengan M kali G dikali HB ditambah biarkan dalam EKB karena yang ditanya. Kita masukkan angkanya, M-nya 1, G-nya 10, HA-nya 0 karena di awal, di dasar. Setengah kali M-nya 1, VA-nya 40 kuadrat. Sama dengan M-nya 1, G-nya 10, HB-nya 20. Tambah EKB. 0 tambah setengah kali 1/2 40 kuadrat 1600 sama dengan 1 kali 10 kali 20 200 ditambah EKB sehingga 1600 bagi 2 itu 800 sama dengan 200 tambah EKB. 200-nya kita pindah ruaskan sehingga 800 jadi minus 200 karena pindah ruas. Maka jawabannya 600 Joule. Contoh kasus, 2 orang anak A dan B dapat memindahkan meja sejauh 5 meter. Akan tetapi dalam memindahkan meja tersebut, si A lebih cepat daripada si B. Maka dapat dikatakan si A lebih besar dayanya daripada si B. Nah, kesimpulannya, daya adalah kecepatan melakukan usaha atau perubahan energi persatuan waktu. Secara matematis dituliskan P sama dengan W dibagi dengan T atau delta E dibagi dengan T. Contoh soal. Sebuah mesin menghasilkan daya 1000 watt. Berapa usaha yang dihasilkan oleh mesin itu selama 30 menit? Diketahui daya mesinnya P-nya 1000 watt. Waktunya 30 menit. Berarti kita ubah menjadi sekon kali 60, 1800 sekon. Ditanya berapakah usahanya, berarti berapakah W? Jawab dengan menggunakan rumus daya sama dengan P sama dengan W per T. Karena yang ditanya W, maka rumusnya menjadi W sama dengan P kali T. Kita masukkan angkanya, P-nya 1000, T-nya 1800. Kalikan berarti menjadi 1.800.000 Joule. Atau kita ubah menjadi kilo bagi 1000 jadi 1800 kilojoule. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Salam BDR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.